Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 Februari 2025 dengan judul Ikuti Resepnya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Jarang sekali ibu saya jatuh sakit. Tetapi suatu hari dia berbaring di tempat tidur, meninggalkan kami, anak-anak, mengurus diri sendiri di dapur. Saya memutuskan untuk membuat beberapa biskuit seperti yang ibu lakukan sepenuhnya dari awal. Saya mengeluarkan buku resep masakan dan menemukan resepnya. Saya menaburkan tepung di bagian atas meja saat saya mengukur jumlahnya yang dibutuhkan. Resepnya membutuhkan bubuk pengembang. Saya heran. Itu untuk apa? Pikir saya. Saya menelusuri dapur sampai saya menemukan sesuatu yang tampak cukup mendekati soda kue. Saya putuskan, itu cukup. Lalu garam, kita bisa meniadakan ini. Pikir saya, siapa yang pernah mendengar tentang garam pada biskuit? Dan seterusnya. Saat biskuitnya keluar dari oven, kelihatannya baik-baik saja. Jadi saya mengambil beberapa sampel untuk diberikan kepada ibu untuk persetujuan akhir. Saya begitu kaget, dia hampir memuntahkan gigitan pertama yang diambilnya. Apa yang kamu masukkan ke dalam ini? Dia tersedak. Saya harus akui rasanya tidak enak. Saat kami menelusuri kembali proses pembuatannya, ibu mengungkapkan alasannya. Saya tidak mengikuti resepnya dan hasilnya adalah bencana. Tuhan telah menciptakan alam semesta di mana kebahagiaan, kesehatan, dan keharmonisan tergantung pada apakah kita mengikuti resep yang benar. Dalam urusan kesehatan, Tuhan telah menunjukkan makanan-makanan apa yang harus dihindari. Dalam hubungan kita dengan orang lain, Tuhan memberi kita aturan emas. Dalam pencarian kita akan sorga, Tuhan menulis 10 perintah. Ketika kita mengotak-atik rencana Tuhan yang sudah terbukti atau membatalkannya sama sekali, saat kita bereksperimen dengan ide-ide kita sendiri untuk menemukan kesenangan, kita mengambil risiko adanya bahaya yang jauh lebih besar daripada memproduksi biskuit yang mengerikan. Kita mempertaruhkan peluang kita untuk kebahagiaan sejati dan hidup yang berkelimpahan. Berikut adalah 2 resep Alkitab favorit saya. Yang pertama dimulai dengan pernyataan mengapa resep ini penting. Dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Kemudian inilah resepnya.
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat yang ke-8. Resep kedua, hanya sederhana. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat yang ke-4. Jika kita mau belajar untuk hidup berdasarkan resep kesehatan dari Tuhan, dan bukannya mencoba menciptakan resep kita sendiri, betapa lebih baik hasilnya. Pada hari ini, mengapa tidak mencari untuk menemukan di dalam kitab suci salah satu resep dari Tuhan? Tuliskan, ikuti dan rasakan hasilnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.